masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan memimpin dan kiranya Tuhan menyertai supaya mereka bisa bergabung di dalam doa Zoom ya Bapa. Kami serahkan, doain dari awal sampai dengan akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap banyak syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Marilah kita akan angkat pujian yang mengatakan, ya Roh Kudus sekarang berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan sekali lagi, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Akan urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, berhembuslah, mengalir sekarang. Katakan urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Biar musik mengalunkan pujian ini, berapa kita merindukan kehadiran Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam hati kita dan memenuhi hidup kita, bahkan sampai meluber, meluap, dan orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Pujian ini sebagai kerinduan kita
agar Roh Kudus senantiasa mengalir dalam hidup kita. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah pelayanan kita. Roh Kudus membasahi pelayanan kita. Hati yang kering dijamah oleh Tuhan. Hati yang haus dipuaskan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Ya Roh Kudus, hembuslah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Angkat suara hatimu kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, glory, glory Papa, haleluya, glory, amin, haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih, pelayanan yang kita jalankan saat tidak selalu memberikan hal-hal yang mudah. Kadang-kadang di dalam kita melayani, kita bertemu banyak masalah, dan bahkan ada orang yang mudah marah dengan kita dengan tanpa alasan yang jelas.
Namun ketahuilah, di tengah berbagai masalah dalam layanan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan seorang diri. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai di dalam kita melayani. Di saat kita lelah, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita tetap melangkah. Ketika kita lemah, Roh Kudus menopang dengan kekuatannya, dengan kuasanya, agar kekuatan saudara dan saya makin bertambah dan semakin kuat. Saat kita susah, saat kita merasa sendirian, Roh Kudus juga memberikan penurunan agar kita tidak mudah menyerah. Karena itu, jangan pernah takut meskipun keadaan situasi di dalam kita melayani memang tidak mudah, memang sulit seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Namun telah percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, dalam segala situasi Roh Kudus menolong kita, selalu menemani kita dan selalu menyertai kita. Setiap hari ada pribadi Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kita. Nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita bersama-sama. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Haleluya. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Katakan mengalir. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Katakan urapi, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Katakan urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Inilah yang akan doa kami, yang menjadikan kerinduan hati kami, agar pelayanan kami senantiasa ada dalam pengurapan Tuhan, ada dalam kuasa-Mu ya Bapa. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami diberkati dengan kebenaran firman. Mari Tuhan Kau berbicara atas kami. Mari Tuhan Kau berfirman atas kami ya Bapa. Sampaikan pesan surga melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Berbicara atas kami Tuhan, berbicara atas kami. Apa yang tidak kami tahu, Roh Kudus memberikan roh hikmat, Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Apa yang tidak memiliki, mari Tuhan Engkau berikan kepada kami. Mari Tuhan Engkau berkati kami. Janji firman-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Sekiranya kami lalai,
dan hidup kami tidak selaras dengan firman-Mu. Roh Kudus menginsapkan kami, Roh Kudus menyadarkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan segala kelalaian kami dan kesalahan kami ya Bapa. Berbicaralah atas kami, berbicara atas kami ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap banyak syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepadanya Bapak Pendeta Capontas akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Shalom Bapak Ibu. Apakah bisa melihat sesuatu di layar Bapak Ibu? Siap, bisa Pak. Bisa ya? Oke, oke. Puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini kita menikmati hadirat Tuhan yang sangat-sangat segar. Saya percaya Roh Kudus akan terus menuntun kita, mengurapi kita dan memakai kita dengan luar biasa. Firman Tuhan pagi hari ini saudara-saudara, Matius pasal yang ke-10, Matius pasal 13 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Oh, sebentar ini kok nggak bisa nongol ya, sebentar. Bisa lihat ya Bapak Ibu ya? Bisa Pak. Oke, saya lanjut ya. Matius pasal yang ke-13 ayat 10 firman Tuhan berkata, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah mengapa Yesus menggunakan perumpamaan. Ada dua alasan penting kenapa Yesus menggunakan perumpamaan. Yang pertama, Yesus sedang menegur orang-orang Farisi pada waktu itu. Siapa orang Farisi itu? Orang Farisi adalah orang yang degil hatinya, yang keras kepala, dan tidak mau percaya kepada Injil. Matius 13 ayat 14 firman Tuhan berkata, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar dan matanya melekat tertutup. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang penabur adalah untuk menindir ketidakpercayaan orang-orang Farisi pada waktu itu. Yesus memberikan 4 gambaran respon orang terhadap kebenaran. Yang pertama, benih di pinggir jalan.
Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, tanah bersemak duri. Dan yang keempat, tanah yang baik. Selama Yesus pelayanan 33,5 tahun di muka bumi, Yesus hanya menemukan 4 jenis respon terhadap firman Tuhan. Yaitu pinggir jalan, berbatu-batu, bersemak duri, dan tanah yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang mendengar tentang perumpamaan itu, mereka sangat paham tentang arti perumpamaan itu, saudara-saudara. Yesus sedang menegur orang-orang yang tidak percaya waktu itu, yaitu orang-orang. Saudara, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang di pinggir jalan. Benih yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, ditabur kebenaran, ditabur Injil, ditabur kabar baik, tetapi tidak ada yang merespon. Itulah orang-orang Farisi waktu itu, saudara-saudara. Yesus tidak terus terang menindir mereka, tetapi Yesus membungkusnya dengan perumpamaan. Yesus sebenarnya menindir ketidakpercayaan mereka. Kamu tidak mau percaya. Aku datang dari sorga untuk mengampunimu, untuk menyelamatkan engkau. Tetapi engkau tidak mau percaya. Itu sebabnya Yesus menindir mereka dengan sebuah perumpamaan. Ketika mereka mendengar perumpamaan itu, mereka sangat mengerti. Kenapa? Karena budaya Yahudi tentang penabur, bertani, di sana mereka sangat paham tentang itu, saudara-saudara. Matius 7 ayat ke-6 firman Tuhan berkata begini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus merasa tidak perlu membukakan kebenaran bagi orang-orang yang hatinya degil. Yesus merasa tidak perlu membukakan kebenaran bagi orang-orang yang tertutup pintu hatinya. Yesus tidak merasa perlu membukakan kebenaran kepada musuh. Kenapa? Karena musuh akan berbalik kepada kita dan menjadi musuh kita. Itulah orang-orang Farisi yang dihadapi oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita di dalam pelayanan menemukan orang-orang yang susah untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Saya berdoa, saya berharap biar di gereja kita hanya ada orang-orang yang hatinya terbuka meresponi firman Tuhan seperti tanah yang baik. Yang kedua, hal yang penting kenapa Yesus menggunakan perumpamaan. Hal yang kedua adalah Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya waktu itu dan kepada kita sekarang ini. Matius 13 ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara, ternyata saat seseorang percaya kepada Yesus, maka pikirannya dibukakan, dicelikan untuk mengerti kebenaran. Tapi saat seseorang tidak mau percaya kepada Yesus, maka pikirannya terkunci untuk mengetahui kebenaran. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 firman Tuhan berkata begini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung yang menutupi pikirannya, hatinya itu diambil daripadanya. Saudara-saudara, orang Farisi hatinya tertutup. Itu sebabnya tidak dibukakan kepada mereka kebenaran, saudara-saudara. Karena percuma kebenaran dibukakan kepada mereka. Itu sebabnya Yesus menindir mereka dengan perumpamaan.
bahwa mereka seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, yang di berbatu-batu, tanah yang bersemak duri. Siapa yang mempunyai akan diberi. Yesus berkata, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa, saudara? Yang pertama, punya hati yang mau percaya. Punya hati yang mau mendengar firman. Punya hati yang haus dan lapar akan firman. Punya hati yang selalu rindu dan ingin lebih akan kebenaran. Orang-orang yang punya hati seperti ini, maka kepada mereka, kepada orang yang seperti ini, akan semakin ditambahkan, dibukakan rahasia-rahasia baru akan kebenaran. Selalu baru setiap pagi, saudara-saudara. Kita orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Mestinya kita tidak pernah kehabisan bahan khotbah untuk dikhotbahkan, materi-materi untuk kita ajarkan kepada jemaat kita. Kenapa? Karena selalu dibukakan Tuhan rahasia-rahasia firman-Nya, kebenarannya yang tersembunyi berabad-abad buat kita yang selalu haus dan lapar akan Dia. Inilah kelompok jenis orang tanah yang baik, yaitu murid-murid Yesus. Ada 4 jenis tanah. Tiga jenis tanah ini, saudara-saudara, ini terbuang sia-sia. Hanya 1 jenis tanah yang baik ini yang sungguh-sungguh meresponi firman. Itulah murid-murid Yesus. Orang Farisi, orang Saduki, dan yang lain-lain yang menolak Injil. Mereka tanah yang berbatu-batu, bersemak duri di pinggir jalan. Tetapi murid-murid Yesus, mereka adalah tanah yang baik hatinya, saudara-saudara. Bangunlah kelompok murid di gereja kita. Menabur benih di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di tanah yang bersemak duri, adalah usaha yang sia-sia. Ditabur di pinggir jalan, di yang berbatu-batu, bersemak duri, sia-sia tenaga kita, sia-sia usaha kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena benih itu tidak akan tumbuh, dan sekalipun tumbuh itu tidak bertahan lama dan pasti mati dan tidak akan menghasilkan buah. Tetapi mari kita menginvestasikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita untuk orang-orang yang terbuka, yaitu murid-murid di gereja kita. Kalau ada 100 orang jemaat yang kita layani di gereja kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja dari 100 itu hanya 1 orang, kelompok orang yang hatinya terbuka, tanah yang baik. Bisa saja 50 orang di antara mereka. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Penabur hanya menabur tugasnya, saudara-saudara. Kita berdoa supaya setiap jemaat yang kita layani, mereka betul-betul orang yang punya hati yang haus dan terbuka terhadap firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus melayani 33,5 tahun di muka bumi ini. Yesus tidak tergoda untuk mengumpulkan banyak orang, saudara-saudara. Tetapi Yesus hanya fokus kepada 12 orang. Yesus betul-betul menginvestasikan hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk memaksimalkan yang 12 orang itu. Dan tahukah saudara, yang 12 orang itu pun 1 di antaranya gugur. Ternyata orang yang murid pun bisa gugur, saudara-saudara. Biarlah mulai pada pagi hari ini kita mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan kita, supaya Tuhan mengirim orang-orang yang hatinya terbuka, supaya waktu kita tidak banyak terbuang sia-sia. Ketika kita menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita
kepada orang-orang seperti itu, kita akan melihat dampak yang luar biasa dalam pelayanan kita ke depan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah penabur-penabur yang menaburkan benih-benih kerajaan sorga, benih kebenaran, benih Injil itu ya Tuhan, kepada setiap orang yang kami layani. Tuhan, kami berdoa supaya di setiap gereja yang kami layani, Tuhan menyediakan orang-orang yang hatinya terbuka. Di dalam nama Yesus, mungkin Tuhan, di antara orang-orang yang kami layani, ada jenis orang yang di pinggir jalan berbatu-batu, bersemak duri. Kami berdoa supaya mereka berpindah Tuhan menjadi tanah yang baik, menjadi hatinya terbuka terhadap firman, supaya mereka menjadi rekan kerja kami untuk membangun kerajaan-Mu di tempat pelayanan di kota kami masing-masing. Tuhan urapi kami, Tuhan tolong kami, beri kami hikmat, beri kami pewahyuan, tuntun kami Roh Kudus di dalam melayani pekerjaan-Mu, sebab kami tidak tahu apa-apa, kami tidak mengerti apa-apa tanpa Roh Kudus yang tolong kami. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap berjalan dan mengandalkan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin doa. Haleluya. Puji Tuhan, baik, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada ini. Doa yang pertama akan disampaikan oleh saya seminar. Kita akan berdoa untuk seminar KKR misi. Seminar KKR misi, kita akan berdoa untuk seminar KKR misi yang akan dilangsungkan tanggal 1 sampai 2 November di tempat di Maranatha Cilacap. Mari kita satukan hati kita akan doa bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang telah berbicara di dalam hidup kami Tuhan. Biar apa yang telah kami dengar melalui firman Tuhan, Tuhan memberikan dalam hidup kami, sehingga kami hamba-Mu terus tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami sehati lewat doa ini ya Tuhan. Kami mau sepakat, kami mau berdoa ya Tuhan. Menyerahkan ya Tuhan acara kami di daerah di BP2 Jateng dan KY ini ya Tuhan. Untuk seminar ya Tuhan Yesus dan KKR misi ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan.